Mustahil kalau seorang guru tidak menemukan hal seperti itu. Suka membantah. Kalau saya punya cara itu lain. Apalagi memang Pak Wali Kota kita itu memang menegakkan disiplin on time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menjumpai teman-teman Perspektif Net. Hari ini saya berkunjung ke salah satu sekolah SD yang ada di Palu Utara, tepatnya SD Impres 1 Kayu Malue Pajeko. Hari ini saya bertemu dengan salah seorang guru yang ada di sekolah ini. Kita akan berbagi cerita seperti apa peran beliau sebagai guru, sebagai ibu, dan sebagai orang yang aktif di organisasi kemasyarakatan. Sudah ada di depan saya Ibu Elvira. Halo Bu, apa kabar? Halo Bang Yaumil. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah buka sekolah? Sudah buka. Udah berapa hari nih Bu? Seminggu. Seminggu ya? Besok seminggu. Besok seminggu. Gimana Bu pengalaman mengajar anak-anak atau menerima siswa baru pada tahun ajaran baru ini? Ada nggak sih yang berbeda dengan kemarin masa pandemi? Ya, jadi begini. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Cuman memang pada masa pandemi itu kan kita tidak terkhusus ada panitia-panitia yang stay di sekolah untuk menerima mahasiswa baru. Kemudian cara mengajarnya kan juga beda. Lalu sekarang itu kan untuk menerima mahasiswa baru kita harus ada panitia yang ada di sekolah. Kemudian formulirnya harus ada, by data. Jadi ada kelas-kelas yang memang sudah ditentukan jumlah muridnya sehingga itu perbedaan yang kita bisa lihat pada masa pandemi. Tidak seperti itu. Ada kuota ada ya. Kuota. Jadi setiap kelas, misalkan Ibu ngajar kelas 2 ya, setiap kuota itu ada jumlah siswa, ada panitia ada panitia penerimaan siswa baru, kemudian dan ada formulir yang disiapkan, mungkin itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Pasti. Mungkin teman-teman Perspektif Net banyak yang tahu. Kenapa sih kita nemui Ibu Elvira? Siapa sih beliau ini sebenarnya? Bu, dicerita dong. Dicerita dong Bu. Ini Yaumil, baik-baik. Oke, makasih ya Yaumil sudah kunjungi kita di Kecamatan Palu Utara, tepatnya di SD Impres 1 Kayu Malue Pajeko. Saya Ibu Elvira. Saya guru di sini, alhamdulillah guru di SD Impres 1 Kayu Malue Pajeko. Lalu kemudian saya salah satu perempuan yang memang aktif di beberapa kegiatan, di beberapa organisasi, juga aktif berjalan bersama-sama Bang Yaumil. Kita sama ya kemana-mana. Sama. Pastinya saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, guru, aktif di kegiatan kemasyarakatan. Bu, di kegiatan kemasyarakatan ini kan banyak ya. Mungkin bisa di-spill satu aja. Teman-teman mau tahu pasti. Wah ya. Saya ibu rumah tangga ya, kemudian saya guru. Terus aktifnya di organisasi itu ada beberapa. Saya ada di kelurahan di LPM, saya ada di PKK, PKK Kota Palu, kemudian saya juga ada di Perempuan Adipura Kota Palu. Perempuan Adipura Kota Palu. TPPKK juga. Kalau mungkin bisa dicerita Bu, Perempuan Adipura ini atau di TPPKK ini sebenarnya ngapain sih? Apa sih yang mereka lakukan di masyarakat? Apa yang dampak apa yang mereka ciptakan? Baik. Gitu? Ya, kalau TPPKK itu kan organisasi besar yang memang bersinergi dengan OPD-OPD yang ada di Indonesia ya. Jadi memang kita sudah tahu arahnya kemana, terus endingnya seperti apa itu kalau PKK. Lalu kemudian kalau Perempuan Adipura, alhamdulillah salah satu program pemerintah Pak Wali Kota ya Pak Hadianto Rasid itu adalah Palu Kota Adipura. Jadi kita membentuk satu tim Perempuan Adipura yang memang membantu program
Pak Hadianto Rasid ini. Kita bergerak di bidang kebersihan, lalu kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kita harus terjun langsung untuk membantu bagaimana peningkatan kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kita tahu bahwa memang mayoritas yang menciptakan sampah itu adalah perempuan. Kenapa? Karena memang kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan sampah. Di dapur ada sampah, ya. Di dalam rumah ada sampah, di kamar ada sampah, gitu loh. Jadi memang kita berpikir perempuan itu harus ada di Adipura ini. Makanya kita alhamdulillah di-SK-kan oleh Pak Wali Kota untuk ada di tim perempuan Adipura Kota Palu. Ada di tim perempuan Adipura ya, Kota dan Palu. Banyak loh Pak Yaumil. Tim perempuan Adipura Kota Palu itu kurang lebih 7.000. 7.000. Jadi di setiap kelurahan ada ya? Bukan cuma setiap kelurahan tapi setiap RT. Di setiap RT itu kita ada 5 orang. Dikali dengan jumlah RT yang di Kota Palu itu jumlah. Berarti benar-benar kinerja dari perempuan Adipura ini sampai ke grassroots mungkin juga memberikan edukasi penguatan kepada perempuan di Kota Palu bagaimana cara menjaga meminimalisir sampah, meminimalisir sampah, begitu, memilah sampah juga. Wow, ibu rumah tangga ya, sore, pagi ngajar. Ya. Terus kadang-kadang di sela-sela kegiatan itu mengikuti kegiatan TPPKK, mungkin juga ada penguatan kapasitas untuk teman-teman dari perempuan Adipura. Itu gimana cara ngebagi waktu? Iya itu. Waktu itu sudah termanage dan memang sudah harus bisa kita manage. Sudah di-manage dengan baik. Ketika kita tidak bisa memanage waktu, kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa dengan kegiatan-kegiatan itu semua. Artinya seorang perempuan, seorang Bu Elvira ya, itu di setiap harinya itu sudah ada waktu-waktu yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan itu, gitu Pak Yo. Pagi saya harus ke sekolah 6:30, setelah dari sekolah jam sekian saya harus gini, Jadi semua alhamdulillah bisa tercover. Walaupun memang kita harus cepat. Baju mungkin sudah ditaruh di mobil? Kalau itu jangan ditanya lagi Pak. Baju sepatu itu sampai 3-4 itu sudah stay di mobil. Karena memang pagi saya harus pakai baju ini, kegiatan PKK saya harus pakai baju PKK, saya turun lapangan saya harus pakai baju lapangan, begitu juga dengan sepatu. Pasti begitu. Lalu kemudian saya tidak pernah meninggalkan rutinitas saya juga di rumah. Di rumah, tetap masak berarti. Pastilah. Bangun pagi jam berapa Bu? Ya sholat subuh jam 4. Ya itu sudah harus persiapan sholat subuh, sudah sambil nyiapin sarapan gitu ya, sarapan lalu kemudian kita punya aktivitas semua nih. Jadi setelah sarapan kita keluar rumah. Tapi kita tetap via telepon dengan anak-anak, dengan suami, sehingga tidak ada yang terbengkalai. Dan malam masih tetap bisa kumpul bareng keluarga. Walaupun kita kumpulnya malam, tapi kita kumpul dengan keluarga. Lalu kemudian waktu untuk keluarga itu pasti malam. Iya benar, dan sebenarnya menjadi apa namanya menjadi penting sekali sebenarnya bagaimana mengatur manajemen waktu sebaik-baiknya, sehingga saya bisa membayangkan bahwa kegiatan yang dilakukan Ibu Elvira dari rentan jam 4 pagi sudah bangun sampai malam berkumpul dengan keluarga, itu capeknya, hektiknya lumayan benar-benar menguras tenaga ya, tapi semua bisa terlaksana dengan baik karena adanya manajemen waktu. Bu, kita kembali ke persoalan siswa gitu ya. Kembali ke persoalan siswa kemarin ke guru kan, guru dan siswa. Biasanya kan kita sering memberikan tugas ke siswa gitu. Iya. Masih adakah waktu untuk memeriksa tugas siswa? Pasti masih ada. Itu sudah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu semua tergantung bagaimana kita mengaturnya. Mengatur waktu ya. Bagaimana kita mengaturnya. Seorang guru sudah harus bisa mencari cara, mencari tips bagaimana semua apa yang dilakukan dalam kelas itu tercover. Sehingga sama sekali tidak ada yang terbengkalai. Murid-murid pun dari 28 orang 28 siswa Pak Yaumil ya, itu semua
seorang wali kelas itu tahu karakternya kan tahu beda ya, pasti. Dari 28 siswa pasti karakternya beda, dan bagaimana cara menghandle mereka ketika tiba-tiba ibu guru pensilku patah, ibu guru saya mau ini, saya mau itu. Oh my god. Ya, guru tidak hanya mendidik. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik, ya kan begitu. Jadi semua harus kita rangkul dalam hal apapun itu. Jadi kita pengganti orang tua mereka, walaupun kita punya waktu dengan mereka itu tidak lama, tetapi bagaimana bisa kita membuat mereka itu berpikir bahwa kita adalah orang tua mereka. Pasti begitu. Sehingga memang rasa sayang itu muncul ketika berhadapan dengan ibu guru, dengan guru di sekolah, dan rasa sayang itu muncul dengan ibu guru di sekolah, mereka jadi betah, jadi punya minat. Baik, tadi kita sebelum pembicaraan ini dimulai, kita tuh sudah mengambil beberapa kegiatan dari Ibu Elvira mengajar anak-anak, dan ada satu surat yang dikirim oleh siswanya. Mana sih suratnya tadi? Ada lembaran tadi, ada lembaran yang dikirim, mungkin nanti bisa ditunjukkan ya. Dikirim tulisannya aku sayang ibu guru. Ya, gitu. Kami sayang ibu guru. Kami sayang ibu guru, dan ada kudapan yang diberikan oleh anak-anak kepada ibu gurunya setiap hari ya Bu ya? Nah, hampir setiap hari ada saja kudapannya. Ada kudapan yang diberikan, dan itu tentu menjadi sebuah langkah yang sangat bagus sekali sebenarnya untuk membangun bonding antara siswa dan guru. Karena kan sebenarnya kan kalau kita ngajar itu pun juga bukan hanya mengajar, tadi sudah disampaikan, tapi mendidik. Bagaimana membentuk karakter. Nah, ketika kita mau mundur ke belakang, Bu, di masa pandemi kemarin itu kan 2019, 2020, 2021 itu kita benar-benar ada perubahan pola belajar. Pasti berubah. Gitu. Mungkin bisa dikasih tahu cara atau dibocorkan cara gimana sih cara Ibu untuk menjangkau siswa ini karena mereka sudah di rumah, tidak ke sekolah, kan palu lockdown, itu gimana untuk mengejar ketertinggalan materi? Oke, jadi begini. Di masa pandemi kemarin itu memang semua sangat sedih. Sedih karena memang harus mengunjungi, harus mengajar anak-anak di rumah masing-masing, seperti itu. Kemudian kendala-kendala di lapangan itu kan bukan cuma satu hal. Kita ajak siswa untuk belajar di rumah, tetapi juga tidak bisa berkumpul. Betul. Jadi memang kita harus kasih tugas pindah rumah satu dengan kita punya sabar dan tabah. Dan Ibu melakukan itu? Alhamdulillah itu dilakukan juga. Walaupun memang rutinitas itu tidak limit waktunya itu tidak lama, karena memang kita pandemi. Gitu. Alhamdulillah tingkat kecerdasan kita yang kita temukan pada masa pandemi itu tidak jauh beda sih, tidak jauh beda, cuman memang kalau di masa seperti sekarang itu kita bisa tahu per kelompok. Benar. Kalau di masa pandemi itu person. Benar. Kalau ini di rumahnya dia begini, dia menerima pelajarannya seperti ini. Gitu. Kalau di sekolah di kelas kan itu beda lagi. Iya, di sekolah berkelompok. Kalau di rumah perorangan. Jadi ketahuan anak-anak ini per individu. Udah sampai di mana sih pemahamannya ya? Dan makanya sebenarnya saya juga berapa kali ngobrol dengan teman-teman guru ya di Palu, baik itu guru SMP, SMA, SD maupun TK, sebenarnya gaji guru memang sebenarnya sudah seharusnya naik ya. Karena kenapa? Mengajar itu bukan pekerjaan yang sebentar. Oh my God, enggak. Pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati, mempersiapkan bahan ajar, itu sudah pasti. Datang ke sekolah harus tepat waktu, memberikan contoh kepada anak-anak. Makanya ya mungkin ini juga merupakan saran ya untuk pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar supaya mereka benar-benar memperhatikan gaji guru ya, meskipun sekarang kan ada sertifikasi, ada honor daerah, tapi memang ketika dilihat dari kinerja ini, sebenarnya ketika kita mau ngobrol kinerja ideal seorang guru itu memang ya menurutku bayarannya masih harus perlu
perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru itu sendiri. Karena ngobrol guru, kita akan ngobrol generasi bangsa. Generasi bangsa. Nah, kita harus merubah ini. Iya, kita harus merubah generasi bangsa. Nah, ketika kota Hiroshima dan Nagasaki waktu itu kena bom, betul. Yang setelah itu yang pertama kali dicari adalah guru gitu. Nah, bagaimana cara guru untuk meningkatkan kapasitas mereka, beli buku, beli referensi kalau misalkan gaji yang dibayarkan mereka tidak sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan di lapangan. Ya, walaupun itu pada dasarnya memang sama ya, sama-sama kerja. Betul. Sama-sama ngantor. Sama-sama ngantor. Memang kita berhadapan dengan karakter. Karakter ya. Karakter yang memang kita harus tumbuh kembangkan menjadi. Nah, itu yang penting sebenarnya. Itu yang penting. Kita harus datang sebelum siswa kita datang, apalagi kalau misalnya seperti saya, itu guru kelas bawah. Saya guru kelas 2. Jadi memang saya harus ada itu sebelum siswanya datang, karena siswa harus dijemput di depan, gitu loh. Jadi ketika kita tidak ada, nanti muridnya pasti ngomel. Ibu guruku belum datang, begini ya. Jadi itu semua salah satu cara, salah satu strategi yang harus dimiliki seorang guru, sehingga secara otomatis karakter siswa yang dari tingkat bawah, kelas bawah itu bisa berubah dari yang tidak baik menjadi baik, gitu. Jadi dia berubah dengan sendirinya ketika kita memberikan contoh yang baik. Seperti tadi. Digugu dan ditiru. Iya, pasti. Kita ngobrol disiplin, kita ngobrol jangan telat. Jadi kita harus disiplin. Gurunya juga harus cepat datang ya. Karena kalau misalkan gurunya lambat datang, terus di kelas kita ngobrol jangan telat, terus Ibu guru kan lambat tadi gitu kan. Apalagi memang Pak Wali Kota kita itu memang menegakkan disiplin on time ya. Enggak boleh waktu itu harus di-manage sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu yang memang rugi. Betul sih. Yang terabaikan. Harus dipenuhi dengan semua kegiatan yang ada seperti itu. Bu, wow, seru sekali sih pembicaraan kita hari ini. Bu, ketika kita ngobrol, saya mau ngobrol dari perspektif anak-anak nih. Iya. Dari 28 anak itu kan pasti karakternya itu beda. Pasti. Itu sudah hukumnya ya, karakternya beda. Ada nggak sih mungkin Ibu punya pengalaman menghadapi anak-anak yang badungnya minta ampun. Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman perspektif Nat yang ada di rumah. Pasti, itu sudah pasti ada. Itu selalu mustahil kalau seorang guru tidak menemukan hal seperti itu. Saya guru kelas 2 ya, Pak Yaumil. 28 orang siswa, 10 laki-laki, 18 perempuan. Wow. Banyak perempuan ya. Tetapi yang kita tahu bersama bahwa memang kalau perempuan itu karakternya itu jauh dengan laki-laki. Yang badung itu biasanya laki-laki. Badung biasanya laki-laki. Dari 10 laki-laki ya siswa saya itu ada 1-2 orang yang memang agak susah. Itu beda. Bedanya gini, ada yang susah untuk tingkat kenakalannya, ada yang susah tingkat menerima pelajarannya, ada yang susah tentang bagaimana dia cepat atau lambat menerima nasihat, seperti itu. Yang badung dalam artian Pak Yaumil ini memang nakal, agak susah. Nakalnya anak-anak ya. Suka membantah. Kalau saya punya cara itu lain, gini loh. Biasanya ya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu guru di mana saja berada. Kalau saya itu lain. Anak-anak mejanya jangan dipukul-pukulin, gitu kan. Kan biasanya anak-anak itu kalau di kelas suka pukul-pukul meja, suka nyanyi-nyanyi sembarangan. Biasanya guru itu sudah habis cara, jangan dipukul, nggak boleh begini, bla 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 bla. Kalau saya lain Pak Yaumil. Gimana tuh? Kalau saya lain, pintar ya, mukul meja, yuk dipukul lagi keras-keras. Ibu mau tahu bagaimana caranya mukul meja tapi pakai nada. Tapi harus kuat. Ibu di luar, dalam kelas. Bisa ndak bagus, bisa dengan menyanyi. Kuat. Akhirnya dia berhenti sendiri. Kenapa? Karena kecapean. Capek ya. Capek. Benar. Besoknya dia tidak mau ulang. Benar. Dia sudah merasakan pengalaman mukul meja capek. Jadi besoknya dia tidak mengulang. Besoknya dia tidak ulang karena memang saya tidak melarang. Ndak boleh, enggak gini-gini, ndak boleh. Saya ndak begitu. Saya biarkan saja dulu. Saya biarkan, kemudian saya malah arahkan dia bagaimana kau pukul meja itu dengan nada. Dengan nada. Nanti kalau kita stop,
kita bunuh karakter. Benar. Bunuh karakter. Benar ya. Siapa tahu dia besar mau jadi seniman, mau jadi musisi, mau jadi musikus, mau jadi kan gitu. Tetapi kemudian setelah berulang-ulang seperti itu, dia bosan. Agus kenapa enggak pukul meja lagi? Ibu pasti mau suka dengar kok. Tidak lagi Ibu Guru karena capek, tanganku sudah stop. Saya biasanya begitu. Jadi ada proses pembelajaran yang diambil dari setiap tindakan anak dan sebenarnya guru pun juga sebenarnya di dalam proses kita ngajar juga sebenarnya guru belajar dari anak-anak. Iya, pasti kita yang banyak belajar. Ada proses belajar mencari trik. Benar, ada proses simbiosis mutualisme yang tercipta di situ. Guru belajar dari anak-anak, anak-anak belajar dari guru. Guru belajar kesabaran dengan anak-anak, anak-anak juga belajar bagaimana cara menghargai gurunya sebagai orang pengganti orang tua di walaupun waktunya tidak lama. Terus juga saya itu punya cara lain, memang saya harus tuangkan saya punya kasih sayang itu tulus dan ikhlas ke mereka. Akhirnya mereka itu otomatis, saya disayang sekali sama ibu guru, saya tidak mau nakal gitu. Nah, beda juga kalau ada seorang guru itu yang memang ada kan yang berkarakter seperti itu. Kalau saya beda. Apalagi saya guru kelas bawah, saya rangkul, saya cium, saya manja-manja. Akhirnya mereka menganggap jangan, saya sayang ibu guruku, saya tidak boleh nakal, saya tidak boleh begini, saya harus kerjakan PR. Kalau saya tidak kerjakan PR nanti ibu guruku tidak sayang saya lagi. Bukan ibu guruku marahi saya, bukan. Nanti ibu guruku tidak sayang. Jadi itu beda, merubah karakter mereka, merubah sifat, merubah yang seperti itu memang guru punya 10 rumus itu tidak cukup. Benar. Mungkin bisa 20 rumus. Memang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap murid yang berkarakter beda-beda, apalagi banyak, 28 orang. Gitu. Itu salah satu cara yang memang saya gunakan di sini. Untuk membentuk karakter siswanya, pendekatannya berbeda, dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Udah berapa tahun ngajar di sini? Wah, udah berapa tahun ya? Aduh, saya jadi minder ya. Saya jadi minder ketika tanya berapa tahun ngajar. Intinya saya ngajarnya sudah lama di sini. Kemudian memang entah ya, saya sukanya memang di kelas bawah. Saya suka sama anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 karena memang anak-anak di kelas 2, 3 itu memang masih butuh kasih sayang saya gitu. Jadi memang kemudian juga dari tingkat bawah, seorang guru sudah harus pintar, sudah harus punya trik bagaimana caranya bisa menumbuh kembangkan minat belajar. Kalau dari kelas bawah kita sudah bisa menumbuhkan minat belajar siswa, pasti itu akan terbawa sampai ke kelas atas. Karena memang minat belajar. Sebenarnya kan ketika mau berbicara pendidikan itu adalah hal basic, itu adalah dari kelas bawah. Iya, gitu. betul. Belajar membaca, belajar menulis, belajar mengasah ketangkasan motorik halus, merubah karakter. Mereka, semua dari kelas bawah. Semua dari kelas Pondasinya bawah. dari kelas bawah. Di situ. Jadi memang kan seharusnya guru yang mengajar di kelas bawah itu harus melakukan usaha ekstra ya untuk 20 rumus. Iya, 20 rumus itu tadi untuk membentuk karakter dari anak-anak ini. Nah, Bu, tadi kita udah ngobrol persoalan anak-anak, persoalan minat belajar minat belajar itu. Kalau di luar sekolah misalkan di lingkungan masyarakat gitu. Ada perempuan adipura, ada TPPKK juga. Mau sampai kapan melakukan hal yang seperti ini? Oke, mau sampai kapan? Saya tidak pernah berpikir untuk kapan endingnya, endingnya, kapan finishingnya, enggak seperti itu. Kalau Pak Gita Wirjawan bilang itu end game-nya kemana? Gitu. Saya belum berpikir untuk itu sama dengan berhenti ya sampai kapan, sampai di usia berapa. Saya hanya berpikir selagi saya masih bisa memberi yang terbaik untuk semua orang, saya melakukan yang baik untuk semua orang, sehingga itu merupakan satu pahala yang besar buat saya tidak akan pernah berhenti. Tetap bisa memberikan dampak kepada orang banyak dan tidak pernah berhenti. Wow, ini intinya harus berguna dulu. Saya harus berguna. Gitu. Kalau misalkan kita berkaca dengan kondisi masyarakat kita sekarang,
ya mungkin agak sedikit kontradiktif ya, karena ya kalau sekarang kan orang apa yang saya bisa dapat dengan melakukan ini gitu. Tapi yang kita dapatkan dari Ibu Elvira pagi hari ini ternyata beda. Berguna dulu tuh. Ya. Berguna dulu. Rezeki akan datang. Nyusul. Rezeki akan nyusul. Dan rezeki itu kan bukan hanya dari uang ya. Kesehatan, relasi yang bagus, kemudian keluarga yang bahagia dan harmonis. Kan banyak keluarga di luar sana. Betul. Kan? Nah. Yang jelas harus berguna dulu. Iya. Kalau kita sudah berguna untuk semua orang, berguna di lingkungan sekitar kita pasti baiknya mengikut. Kenapa? Karena baik itu kan itu penilaian person, penilaian orang lain. Okay. Kalau kita berguna itu sampai mati pasti orang ingat. Orang ingat ya. Orang ingat. Wow. Kalau baik itu baiknya sekarang, besok belum tentu kita dikata-katai baik. Gitu. Tapi kalau kita berguna kita di lingkungan ini, kita berguna di PKK, kita berguna di Adipura, kita berguna di siswa, kita berguna di lingkungan rumah kita, itu insya Allah sampai di bawah ke akhirat. Ada legacy, ada legacy yang kita ciptakan, ada warisan yang kita warisan kebaikan yang terus dipupuk dan dititipkan kepada anak-anak. Bu, ketika kita ngobrol dari perspektif keluarga ya, Ibu punya 2 anak. Iya. Ya, tim kami udah riset. Tim kami udah riset ya, punya 2 anak. Ada cucu kan sekarang, ada cucu yang ya lagi lucu-lucunya gitu ya. Kemudian sering gak sih quality time sama keluarga di luar, misalkan nongkrong kemana gitu, yuk kita nongkrong nih bosan di rumah, misalkan kita mau kemah atau mau ke Tanjung Karang kah, kemana kah, sering gak sih kayak gitu? Itu tidak pernah terabaikan. Tidak pernah terabaikan. Karena itu hal yang utama. Keluarga itu utama. Semua sumbernya dari keluarga. Apa yang kita lakukan di luar itu sumbernya dari keluarga. Makanya waktu untuk keluarga itu harus memang termanage juga. Artinya ketika dengan keluarga harus seperti ini, harus refresh, harus jalan. Saya harus lakukan itu. Saya harus lakukan itu, dan saya tidak seperti orang lain yang memang biasanya Sabtu Minggu nggak terima telepon dari mana-mana khusus untuk keluarga. Kalau saya sama, yang penting saya bisa memanage waktu di tiap harinya. Kalau di hari Senin atau Selasa saya punya waktu untuk keluarga, kenapa tidak? Tidak harus Minggu atau Sabtu gitu loh. Intinya dalam tiap hari itu saya ketika diberi kesempatan untuk kumpul dengan keluarga, untuk jalan nongkrong, untuk ke Tanjung Karang misalnya, atau ke Taipa Beach misalnya, atau kemana, saya lakukan itu. Sehingga di keluarga itu anak saya 2, cucu 1, anak mantu 1, semua fine. Semua bisa berjalan dengan baik, keluarga ngajar organisasi mungkin apa sih namanya? Dari semua itu, saya punya pertanyaan cepat nih untuk Ibu. Dipilih salah satunya. Naik motor atau naik mobil? Oh my God. Pertanyaan cepat, motor mobil? Naik motor deh. Motor, oke. Nasi kuning kaledo? Nasi kuning. Keluarga organisasi? Keluarga dong. Oke. Pisang goreng batagor? Pisang goreng. Teh kopi? Teh. Baca buku, nonton TV? Baca buku. Baca buku, wow. Buku apa yang terakhir Ibu baca? Buku pelajaran dong. Bermain kan di lingkungan ya. Pertanyaannya buku apa yang terakhir? Buku pelajaran dong. Buku pelajaran. Kurikulum tematik ya Bu ya sekarang. Merdeka Belajar sekarang ini. Tadi saya agak sedikit kaget, tapi saya tidak mau menunjukkan. Motor, mobil, motor. Mungkin punya cerita dengan motor, atau mungkin Ibu hobi motor, teman-teman mungkin pengen tahu. Ternyata seorang guru juga ternyata bisa. Iya, kalau saya ditanya motor sama mobil, sama-sama motor penggerak. Motor penggerak ya. Sama-sama motor sebenarnya. Saya lebih milih motor. Kenapa? Saya tidak mau yang lebih, sehingga harus memaksakan saya untuk
berbuat lebih untuk mendapatkan yang lebih. Kalau motor bisa, kenapa harus punya ambisi mobil? Keinginan ada tetapi berambisi tidak. Kalau saya disuruh milih ya motor atau mobil ya motor dulu lah. Jangan dulu langsung mobil. Kalau kita mau naik tangga, saya milihnya anak tangga pertama dong, nggak anak tangga ketujuh, sehingga saya tidak jatuh. Betul. Gitu, itu maksudnya. Saya lebih memilih yang sederhana. Sederhana ya. Iya. Kalau batagor pisang goreng, saya lebih milih pisang goreng. Pisang goreng karena yang pisang lebih goreng gampang gampang ya. dijangkau. Hal yang simpel aja ya. Artinya bahwa tadi bisa kita simpulkan bahwa Bu Elvira ini adalah seorang guru yang memilih praktis, yang gampang-gampang aja. Artinya bukan berarti milih yang gampang-gampang itu tidak ada masalah. Ada masalah, tapi bagaimana cara kita selesaikan dengan cara win-win solution. Bu, terakhir nih, mungkin bisa kasih tips gitu loh, bagaimana cara mengatur waktu untuk ibu-ibu atau guru-guru di luaran sana. Mengatur waktu, baik. Ini terakhir nih. Waktu, mengatur jam gitu ya. Mengatur jam seorang ibu. Oke, untuk teman-teman semua ibu-ibu yang ada di mana saja, mari kita mengatur waktu dengan baik, memanage waktu kita dengan baik, sehingga semua kegiatan, semua aktivitas kita itu bisa terjangkau, bisa tercover. Artinya ketika kita tidak bisa mengatur waktu, berarti kita juga tidak akan bisa mengatur segala hal yang berhubungan dengan kita punya aktivitas sehari-hari. Satu tips untuk kita semua, kalau saya waktu bukan uang, waktu adalah uang, bukan ya? Tapi kalau saya bicara waktu adalah uang, berarti memang semua harus diukur oleh uang. Kalau saya tidak. Waktu itu adalah hal yang sangat berharga dan memang harus kita hargai, itu saja. Ketika kita tidak bisa menghargai waktu, berarti memang kita tidak bisa menghargai segala-galanya. Makanya jangan diremehkan waktu. Sedikit waktu yang tersita, yang rugi, berarti memang penghargaan itu kita tidak hargai dengan baik. Waktu adalah segalanya. Waktu harus dihargai sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kewajiban kita setiap hari. Bu, terima kasih sekali untuk hari ini. Senang bisa ketemu lagi ya. Mungkin di Palu kita bisa ketemu dan nongkrong, ngobrol hal-hal yang seru berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Perspektif Net kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.